Kenalkan, ini dia Dokter Uci. Apa kabar, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Teh? Alhamdulillah sehat juga, Dok. Iya. Dok, saya dengar-dengar ini dokter lulusan Unpad ya, betul nggak, Dok? Iya. Gimana riwayat pendidikannya, Dok? Saya dari S1 profesi sama S2-nya di Unpad. Di Unpad. Iya. S2-nya ngambil apa, Dok? Bagian S2-nya ke arah keilmuan saya. Di bawah Fakultas Kedokteran tetap namanya biologi medik. Biologi medik. Iya. Wah, keren. Interest nih, nanti mungkin diundang lagi ya, Dok. Oh iya, insya Allah. Oke. Dok, tema pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting nih, Dok. Karena ternyata kejadian di Indonesia ini udah sangat tinggi ya angkanya, yaitu tentang komplikasi diabetes dan cara mengatasinya. Nah, kalau nggak salah tidak hanya terjadi orang tua ya, Dok ya. Sekarang tuh diabetes tuh bisa terjadi pada anak juga. Mungkin saya akan sedikit mengingatkan kembali ya untuk sahabat kita, apa itu diabetes? Diabetes itu adalah satu kondisi kronis di mana tubuh itu sudah tidak bisa memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik. Nah, insulin itu apa? Insulin itu adalah hormon untuk mengatur untuk menghasilkan gula darah menjadi energi. Betul gitu kan, Dok? Boleh dijelasin lagi, Dok, mungkin sedikit apa itu diabetes? Oke. Diabetes itu memang adalah suatu kondisi penyakit yang berhubungan dengan metabolisme tubuh, di mana bagian organ yang terpengaruh itu adalah pankreas. Pankreas ini fungsinya tuh menghasilkan insulin. Nah, insulin ini dia fungsinya untuk mengatur kadar gula darah yang ada di dalam darah. Nah, kalau misalnya gula darahnya terlalu tinggi, maka si insulin itu mengatur untuk suruh masuk nih ke dalam sel, sama sel yang akan digunakan. Nanti gula darahnya akan menurun. Nah, tapi kalau misalnya pengaturnya sudah tidak ada, artinya nanti gula darahnya akan tinggi. Tapi namun sebenarnya ya untuk pengatur gula darah itu bukan hanya insulin. Ada hormon yang lain juga yang yang berpengaruh terhadap pengaturan dari kadar gula darah. Apa itu, Dok? Banyak, misalnya glukagon atau hormon-hormon stres. Hormon stres itu adalah memicu untuk peningkatan kadar gula darah. Gitu. Jadi kalau stres, makanya kadang-kadang kita tuh makin pengen banyak makan gitu ya. Nah, makanya kalau orang ingin tidak terkena diabetes, kelola stres. Salah satunya ya. Keren, Dok. Iya. Menarik sekali ya, Dok ya. Nah, terus kalau misalkan komplikasi yang bisa terjadi itu karena diabetes apa aja, Dok? Ya. Sebenarnya diabetes itu kan karena penyakitnya adalah kronis ya. Mungkin saya jelasin dulu ya perjalanan penyakitnya. Kalau yang penyakit diabetes itu ada banyak macamnya. Tapi yang paling sering itu memang pada dewasa yang sering kita ini kan ya. Yang pada dewasa itu disebut dengan diabetes mellitus tipe 2. Di mana pankreasnya itu lama-kelamaan dia akan berkurang fungsinya untuk menghasilkan insulin, karena insulin itu kalau mau bekerja ke dalam sel dia butuh kita sebut kalau bahasa ilmiahnya reseptor. Jadi butuh dia tuh klik dulu, ada tombol on-nya dulu baru bisa bekerja. Nah, tombolnya on-nya ini sudah tidak sensitif. Nah, ibaratnya kalau kita saklar, saklarnya kita udah longgar gitu, Dok. Lampunya nggak hidup. Nah, begitu juga insulin. Namun lama-kelamaan karena ininya dia tidak sensitif, lama-kelamaan akan memicu pankreasnya itu kan merasa bahwa gula darahnya makin banyak nih. Sama gula darah yang makin banyak ini memicu pankreas untuk menghasilin terus. Ini terus dipicu si tombolnya, padahal salahnya di tombol gitu ya. Nah, ya akibat ini lama-lama bagian dari pankreas ini sudah capek untuk menghasilkan insulin, sehingga yang dibutuhkan adalah yang akan terjadi adalah insulinnya menurun. Itu lama-kelamaan ya. Nah, insulin ini, gula darah ini kan kenapa sih gula darah tuh nggak boleh banyak di pembuluh darah? Nah, yang akan mengakibatkan adanya komplikasi. Gula darah ini ternyata kalau dia bebas sendiri, nggak dimasukkan ke dalam sel, nggak jadiin energi, dia itu suka nempel ke protein. Nempel kayak perangko ya? Iya, nempel. Nah, akibat tempelan ini menyebabkan kerusakan pembuluh darah, baik itu bisa yang kecil ataupun yang besar. Kalau yang kecil gimana nanti? Ini yang sifatnya kronis ya. Jadi komplikasi diabetes itu ada dua.
ada yang sifatnya akut dan ada yang sifatnya kronis. Yang dua-duanya memang sama-sama harus kita warning. Tapi yang paling sering akan menyebabkan kondisinya lama baru terjadinya ada gejala yaitu adalah yang sifatnya kronis ya, komplikasi kronis. Yang tadi gula darahnya nempel terus menyebabkan kerusakan di pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya dekat mata, nanti kerusakannya di mata. Betul. Kalau pembuluh darahnya di dekat ginjal, nanti akan menyebabkan kerusakan ginjal. Pembuluh darah ginjal maksudnya ya. Kalau pembuluh darahnya di bagian ujung-ujung di dekat saraf-saraf akan menyebabkan kerusakan di sarafnya. Nah, makanya ada istilahnya retinopati komplikasinya, neuropati ya neuropati di saraf-saraf ataupun nefropati yang di ginjal. Atau kalau misalnya pembuluh darahnya udah besar nih, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung pembuluh darah ya, misalnya kayak serangan jantung gitu ya, atau terjadinya gangren pada tungkai. Ya, karena itu peredaran darahnya tidak lancar. Ya, di ujung-ujung kayak di jari gitu ya. Iya benar. Lama-kelamaan karena dia nggak ada peredaran darah, mati ya. Jadi menjadi gangren. Nah, itu yang kita takutkan ya. Mendengar tadi ya dok ya, semua komplikasi-komplikasi tadi kan berarti hampir ke semua sistem ya dok, ke semua organ. Bahkan saya kebetulan di Rumah Sakit Nota Cicendo itu pasien-pasien karena diabetes jadi fatal sekali, bisa menyebabkan kebutaan gitu dok, ya udah banyak pasiennya. Nah oke dok, untuk tadi ya karena mendengar komplikasi yang begitu mengkhawatirkan gitu, nah kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi komplikasi tersebut dok? Kalau misalnya sebelumnya ya kita mencegahnya berarti kalau sudah didiagnosis oleh dokter mengalami diabetes mellitus, berarti pencegahannya terhadap komplikasi. Artinya kadar gula darahnya harus diatur ya, distabilkan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah pola hidup. Pola hidupnya harus diubah. Kita harus lihat diet. Diet itu artinya tuh pola makan ya. Pola makannya harus sesuai dengan rekomendasi oleh dokter gitu ya. Jangan terlalu banyak gula, tapi sebenarnya sumber gula bukan hanya kita makan yang manis ya. Karena gula itu bisa diproduksi oleh tubuh dari bahan yang non gula lah istilahnya gitu. Jadi pola makannya itu diperhatikan, kalau bisa melakukan konsultasi ke dokter ahli gizi. Nah yang kedua pola aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini sebenarnya akan memicu untuk melakukan terjadinya pembakaran oleh tubuh sehingga gula-gula darah yang harusnya beredar di dalam darah itu bisa masuk ke dalam sel karena dibutuhkan untuk kita melakukan aktivitas. Nah, aktivitas fisik ini bisa olahraga lah misalnya ya. Dan olahraganya yang baiknya adalah yang sifatnya adalah aerobik ya, jadi tapi bukan yang terlalu high intensitas, misalnya bukan main futsal misalnya kalau laki-laki ya, tapi misalnya jalan kaki 30 menit tidak berhenti, dan baiknya dalam waktu seminggu itu ada 3-5 kali gitu. Nah kalau pola hidup itu terus-terusan di ini, mudah-mudahan gulanya lebih stabil, makanannya juga diinikan. Atau kalau sekarang kan di luar negeri lagi innya adalah intermittent fasting ya. Nah apa tuh dok? Berpuasa dengan jam tertentu. Masya gitu Allah, ya. Nah intermittent fasting itu kan sebenarnya membuat kita tuh nggak makan terus-menerus, sehingga nggak perlu insulin tuh dikeluarin terus-menerus. Yang bikin nggak sensitif salah satunya adalah itu kan ya. Jadi kalau melakukan puasa itu juga lebih baik. Cuman memang keluhannya kalau pada orang tua kadang-kala ada yang disertai yang nggak kuat lambungnya atau apanya. Mungkin intermittent fastingnya jangka waktu durasinya dipersempit. Misalnya yang awalnya 12 jam, bisa misalnya kita dimulai dari 8 jam gitu. Oke dok. Jadi wah hebat ya dok ya, keren gitu ya, ternyata ini harus dicatat nih ya. Terus apalagi yang bisa kita lakukan kalau sudah mengalami komplikasi itu dok? Jadi sebenarnya diabetes itu kalau misalnya dengan pola hidup itu tidak terkontrol kan, kita kan harus kontrol ya, mungkin bisa dikontrol ke klinik atau tempat praktek dokter yang terdekat ya, karena ini harus diperiksa gitu, pemeriksaannya harus berkala. Nah kalau misalnya
tidak bisa dikontrol dengan pola hidup, maka kita harus dengan obat-obatan. Nah, kalau sudah kita mengkonsumsi obat-obatan yang terutama untuk menurunkan gula, artinya kita harus kontrol follow up. Karena takutnya malah nanti gula darahnya ngedrop. Iya. Nah, itu tidak boleh ya, gitu kan, bisa komplikasinya malah ke arah pingsan atau kekurangan gula gitu ya. Hipoglikemi. Iya, ya? jadinya nanti akan memberikan efek negatif juga terhadap kesehatan. Atau misalnya ternyata nggak cukup dengan obatan, sudah nggak mempan, harus dikasih insulin. Apalagi dengan insulin, itu pemantauannya juga akan lebih ketat, karena dia harus memantau dirinya di rumah juga ya gitu. Nah, kalau misalnya ternyata sudah terjadi komplikasi, maka tetap pola hidup disertai dengan obat-obatan, dan semua obat-obatan yang apabila sudah ada komplikasi harus dalam pengawasan dokter. Ya misalnya contohnya pada komplikasinya ke ginjal, artinya ginjalnya udah mulai rusak kan ya. Nah, obat-obatan itu salah satu organ yang akan menetralisir dari obat tersebut adalah ginjal. Nah, jadi nggak boleh sembarang minum obat tertentu. Jadi kalau misalnya lebih baik ya mau mengkonsumsi herbal pun juga harus dalam pengawasan dokter. Oke, baik dok. Jadi intinya harus sering-sering konsultasi gitu ya, dalam pengawasan ahli medis gitu ya. Iya. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Oke dok. Sekarang kita akan main games nih. Ya, namanya gamesnya Diabetes Mythbusters dok. Oke. Nah, ini saya kasih dulu dok. Ini ada mitos dan fakta. Nanti dokter tolong dikasih lihat ya ke sahabat kita, mitos atau fakta. Soalnya banyak sekali mitos atau fakta yang beredar di masyarakat nih dok. Jadi kita ambigu ya, membingungkan ini benar apa enggak gitu. Yang pertama dok, diabetes itu disebabkan karena kita sering bermalas-malasan. Mitos atau fakta? Ya mungkin lebih ke arah fakta ya. gimana Jadi maksudnya karena kan kalau bermalas-malasan itu kesannya tidak ada aktivitas fisik ya. Jadi mungkin lebih cenderung quotes-nya anak zaman sekarang ya. Rebahan ya zaman. Itu akan mengakibatkan tadi metabolismenya, jadi harusnya metabolismenya itu tinggi jadinya rendah. Nah, kalau kecenderungan orang dengan metabolisme yang rendah itu dia nyimpan. Nah, akhirnya gulanya tuh nanti akan disimpan juga kan ya, lemak tubuh akan meningkat. Nah, lemak ini juga salah satu yang memicu terjadinya kurang sensitifnya tadi insulin terhadap reseptornya tadi. Oh gitu. Iya. Berarti lebih baik jangan malas-malasan. Iya, setuju dok. Iya. Terus yang kedua nih dok, penderita diabetes tidak boleh makan makanan manis sama sekali, betul nggak? Mitos ya. Mitos. Iya. Gimana tuh dok? Misalnya gini, kalau misalnya sama sekali, mitos. Kalau misalnya tidak boleh sama sekali, nanti dia tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang mengandung gula ya. Padahal gula itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Tapi yang diperlukan itu adalah dibatasi. Jadi dia tahu. Terutama pasien-pasien yang sudah terdiagnosis diabetes, dia mengkonsumsi insulin itu makannya harus dijaga. Jadi jangan sampai dia mengkonsumsi menyuntikkan insulin tanpa makan. Pernah itu terjadi pingsan ya. Iya, pingsan, hipoglikemi, malah jadinya ada banyak yang harus atau jadinya dia dirawat inap karena mengalami hipoglikemi. Jadi tetap bukan sama sekali tidak boleh makan makanan manis, tapi dikontrol. Makanan manis itu gula ya sebenarnya, padahal gula itu bukan hanya makanan manis ya. Nasi, kentang itu juga ada gula. Iya. Oke, pertanyaan ketiga dok. Diabetes disebabkan oleh faktor keturunan. Oh iya, fakta. Gimana tuh dok? Karena sebenarnya untuk bisa terjadinya diabetes itu yang tadi disebutkan tidak terjadinya sensitivitas terhadap reseptor insulin itu faktor risikonya banyak. Misalnya dia kegemukan, obesitas ya, tadi ya kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat gitu ya. Tapi ada faktor lain yang mempengaruhi juga, yaitu adalah faktor genetik. Jadi kalau misalnya memang genetiknya ada orang tuanya yang sudah mengalami diabetes, maka dia memiliki faktor resiko yang sangat tinggi. Tapi apakah akan terjadi? Belum tentu. Kalau dia faktor
yang lain dia bisa kelola. Misalnya dia memang orang tuanya punya diabetes, tapi dia mengelola hidupnya, faktor misalnya dia olahraga, pola makannya dia jaga, mudah-mudahan tidak terkena diabetes. Bisa dicegah ya. Iya. Ya. Oke, terus yang keempat, diabetes hanya menyerang orang tua saja. Mitos. Karena diabetes itu sebenarnya tadi saya sudah intro di awal ya, diabetes sudah banyak jenisnya, salah satunya juga pada anak. Biasanya kalau pada anak tuh paling sering penyebabnya adalah karena autoimun. Sekali lagi kalau autoimun itu faktornya genetik yang memang ya kita untuk proses dia menjadi penyakit itu masih banyak dipelajari ya, maksudnya bisa apakah karena paparan virus atau paparan radiasi ataupun yang lain. Tapi memang ada kerusakan langsung ke organ beta pankreasnya. Jadi organ pankreasnya langsung dirusak oleh penyakit autoimun ini gitu. Berbeda tadi yang kalau DM tipe 2. Tapi ada juga yang lain, penyebab lain dari diabetes itu bisa diabetes pada kehamilan atau diabetes yang lainnya. Jadi memang bukan hanya pada orang dewasa saja, sehingga kalau bisa anak-anak pun kita juga jaga ya sehingga tidak mengalami diabetes tipe 2. Kan sekarang anak-anak banyak dari minuman itu dok, betul Iya, nggak sih? Gulanya terlalu tinggi ya. Iya, minuman kemasan ya dok ya. Mungkin menurut saya bukan hanya gula minuman kemasan saja ya, tapi faktor anak-anak sekarang dengan anak dulu beda ya. Kalau anak dulu tuh aktivitasnya sangat tinggi, kalau sekarang kan banyaknya main games atau main gadget. Padahal lebih baiknya mereka eksplorasi gitu ya, untuk bermain di luar dengan ada batasan dari orang tua gitu. Oke dok, keren dok. Oke, yang terakhir dok, ada 2 jenis diabetes nih, yang umumnya diketahuinya ya kalau ada diabetes di umum tuh diabetes kering sama diabetes basah. Itu mitos atau fakta dok? Mungkin mitos ya, karena sebenarnya memang istilah itu memang pada masyarakat kebanyakan yang taunya ya. Sepengetahuan saya diabetes basah itu adalah apabila sudah mengenai bagian tungkai terutama kaki yang mengalami gangren, jadi pembusukan. Nah sebenarnya kapan bisa terjadinya gangren? Masing-masing individu itu berbeda-beda. Tapi kalau misalnya ada pasien yang sudah didiagnosis oleh dokter itu mengalami diabetes mellitus, baiknya harus follow up. Yang kedua harus cek kaki. Karena paling sering diabetes itu komplikasinya adalah mengalami neuropati kita sebut ya. Jadi bagian tangan atau kakinya tuh sudah tidak lagi sensitif terhadap kayak tusukan gitu ya. Jadi mungkin dia terkena luka gitu tapi tidak terlihat dan tidak dibersihkan. Sehingga ditambah juga karena tadi diabetes itu mengakibatkan aliran darah yang tidak baik gitu ya. Proses penyembuhan lukanya juga akan cenderung kurang baik. Nah, penyembuhan luka yang kurang baik, penurunan imunitas, maka akan terjadilah gangren. Gitu. Biasanya kalau terjadi gangren, kontrol gulanya itu sangat tidak baik gitu. Jadi memang kalau sudah mengalami diabetes wajib kontrol gula. Jadi wajib ke dokter. Oke dok, terima kasih atas penjelasannya ya, sudah lebih jelas lagi mungkin ya tentang mitos dan fakta. Jadi kita udah nggak bingung lagi. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Dr. Uci Arilantika yang sudah memaparkan tadi ya tentang komplikasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sahabat kita, tadi ternyata ya betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, terutama untuk lebih ngecek gitu ya dok ya tadi ya. Nah di sini di klinik dokter kita tadi udah disinggung ya sama dokter, wajib konsultasi dengan dokter. Kita sudah ada spesialis penyakit dalam, udah ada ahli gizi, udah lengkap sama laboratoriumnya juga, ada klinik herbal, apotek, insya Allah di sini sudah lengkap. Jadi kalau misalkan memerlukan pelayanan yang tadi ya untuk mencegah komplikasi atau mengatasi komplikasi diabetes, bisa ke klinik dokter kita. Nanti ada di hotline-nya di bawah sini, di sini ya. Di sini bukan ada bayi. Oke, mungkin nantikan episode selanjutnya di podcast Pojok Sehat Klinik Dokter kita yang akan lebih membahas sesuatu yang lebih menarik lagi, pembicara yang keren-keren lagi seperti Dr. Uci.
Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, untuk itu sahabat kita jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami, oke? Nanti di sini ya channelnya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Dok atas Sama-sama. ilmunya. Iya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.